Keajaiban Indonesia hadapi COVID yang kita tutup-tutupi. Ditulis oleh Alifur Rahman di seaworld.com. Hai, selamat datang di channel Focus Day bersama JJ. Ketika virus corona masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya, sebagian besar kita mulai berubah. Semakin banyak orang memakai masker, semakin sering pula kita cuci tangan. Pemahaman kita tentang virus juga mengalami perubahan. Awalnya ketakutan menganggap virus ini mematikan, karena memori kita sudah terlanjur diisi video orang-orang Cina yang mati berjatuhan di jalan raya. Tapi kemudian muncul pemahaman yang lebih detail dan sederhana, bahwa virus ini tidak mematikan. Hanya mematikan bila penderitanya memiliki penyakit bawaan, seperti penderita diabetes yang terkena luka, maka pemulihannya akan lama. Semula kita dibombardir dengan tuntutan lockdown, tutup total tanpa pergerakan. Tapi kemudian negara-negara lain yang lebih dulu melakukan lockdown ternyata tak mampu meminimalisir penyebaran virus. Sehingga semua negara yang semula melakukan lockdown kini mulai beralih pada jaga jarak. Padahal ratusan triliun sudah dialokasikan untuk subsidi. Di Indonesia, sejak awal, Presiden tak pernah berpikir melakukan lockdown. Hal itu kemudian dipertegas oleh Ketua Gugus Tugas Doni Monardo bahwa Indonesia tidak akan pernah lockdown. Doni sebagai Jenderal Kopassus juga menambahkan bahwa dirinya adalah prajurit yang patuh pada pimpinan, siap melaksanakan instruksi tanpa diskusi. Keyakinan kita soal vaksin juga mulai berubah. Semula kita pikir bahwa pandemi ini hanya bisa berakhir kalau sudah ada vaksin. Tapi kemudian data-data menunjukkan bahwa banyak pasien corona berhasil sembuh. Data-data kesembuhan dari dalam dan luar negeri itu menjadikan kita sadar bahwa virus corona tidak mematikan. Virus tersebut bisa disembuhkan meski belum ada vaksinnya. Dua kesimpulan ini adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah. WHO yang semula ngotot agar negara melakukan lockdown kini berubah pandangan. Mereka akhirnya menyadari bahwa virus ini mungkin akan bertahan lama bersama kita. Dalam kata lain, virus corona ini akan menjadi keluarga penyakit pada umumnya seperti TBC, DBD, HIV, dan seterusnya. Sementara dari sisi medis juga muncul perkembangan. Pasien COVID kini dibagi menjadi 4 level. Pasien ringan, sedang, buruk, dan kritis. Pada pasien ringan dan sedang dapat diberikan obat Avigan dan kloroquine. Sementara pasien kondisi buruk dan kritis dapat diberikan terapi plasma konvalesens. Senario ini perlahan sudah mulai diterima semua kalangan. Dinas Kesehatan daerah yang semula tidak menerima terapi plasma sebagai solusi penyembuhan menganggapnya tidak efektif dan sebagainya. Kini perlahan-lahan mereka mulai mengakui. Apalagi Presiden Jokowi dalam rapat terbatas beberapa hari lalu sudah menyampaikan agar terapi plasma diterapkan secara nasional. Jadi, kita sejatinya sedang berubah. Berjalan dari satu sudut ke sudut lainnya, dari ketakutan menuju kewaspadaan. Masker yang semula menjadi komoditas terbatas, dijual dengan harga hingga 100 kali lipat dari harga normal, kini sudah berangsur wajar. Begitu pula dengan hand sanitizer yang sempat langka di pasaran, kini kita bisa temukan dengan mudah di mart-mart terdekat. Dan setelah lebih dari 2 bulan berlalu, kita akhirnya sadar bahwa narasi ketakutan yang dilemparkan oleh banyak kaum intelek, pengamat, dan sebagainya, hari ini semua ketakutan dan prediksi buruk tersebut tidak terjadi di Indonesia. Tidak ada satupun prediksi buruk terjadi. Semua berjalan normal dan santai. Padahal di sisi lain warga kita cukup ngeyel. Sholat Jumat tetap jalan, pasar tetap buka, ratusan kantor di wilayah PSBB ngotot buka bekerja seperti biasa. Jawa Timur tak kalah ajaib. Gubernur Khofifah justru mengumumkan work from hotel untuk menjaga agar sektor perhotelan tidak lumpuh total. Bali yang menjadi pusat wisatawan asing, puluhan ribu keluar masuk setiap harinya saat beberapa negara sudah lockdown. Hari ini kita bisa lihat Pulau Dewata baik-baik saja meski tanpa PSBB. Madura yang terkenal sebagai orang perantau menggerakkan roda ekonomi di kota-kota besar pun tak terlihat ada jumlah signifikan dalam hal pasien positif. Ratusan ribu orang Madura sudah pulang ke desanya masing-masing sejak bulan lalu. Dan saya bersyukur hingga hari ini tidak ada penyebaran virus seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Saya meyakini, katakanlah ini adalah keajaiban. Tetap saja ada sisi logis dan medis yang harus kita ungkap dan kabarkan pada dunia. Para peneliti, ilmuwan, dan kaum intelek harus mulai sadar betapa keajaiban ini harus dijelaskan secara logis. Hal ini jauh lebih penting dari angka-angka pertambahan pasien yang masih lebih kecil dari penyakit-penyakit lain. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda
di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa dilihat secara lebih lengkap di laman seaworld.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Focus Day hari ini.